فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah pengajian yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah kembali untuk bisa bersama-sama mengikuti kajian Taman Surga yang digelar oleh IPHI Kota Surakarta yang pada setiap tanggal 5 dan tanggal 19. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kerawan Bapak Ibu semuanya menjadi catatan amal yang akan memperberat timbangan penjenengan semuanya di mizannya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya akan di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana lazimnya pengajian malam hari ini, pada kita awali, kita buka dengan bersama-sama baca Ummul Kitab. Allahumma bi barakati wa hikmati syafa'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pada umur kita Allah akan memberikan rahmat, barokah dan maghfirah kepada kita semuanya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah pembacaan Quran Karim yang akan disampaikan oleh santri kita Saudara Saad. Duduk pada Saudara Saad, waktu dan tempat dipersilakan dengan bacaan surat Al-Qiyamah. Monggo Bapak Ibu untuk bisa ikut menyimak surat Al-Qiyamah di juz yang ke-29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin la tuharrik bihi lisanaka
خلق سبحان ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakan Quran Allah akan mendapatkan rahmat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah berfirman barang siapa bernikmat maka sebarkanlah dan kabarkan kepada yang sebaik-baiknya. Untuk itu acara yang selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Bidang Diklat IPI Kota Surakarta. Namun sebelum beliau Bapak Profesor Dr. Sabar Narimo untuk menyampaikan sambutannya, tidak ada salahnya Pak Sabar menyebarkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah lupa kalau bisa. Oleh karena itu ada cuplikan sedikit bagi Bapak Ibu yang kemarin belum sempat untuk melihat kenikmatan yang diberikan, maka ini disajikan dengan tayangan kurang lebih 10 menit. Itu kepada Mas Anto untuk disilakan. Tiga guru besar, Profesor Dr. Sabar Narimo MMPD sebagai guru besar bidang ilmu strategi pembelajaran, Profesor Insinyur Waluyo Adi Siswanto MM PhD sebagai guru besar bidang ilmu teknik mesin, Profesor Dr. Silestari Ekspresi MSI sebagai guru besar bidang ilmu psikologi umum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini Senin 27 November 2023 bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, bertempat di Auditorium Majaswan Universitas Muhammadiyah Surakarta dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Nama Dr. Andes Sabar Narimo MMPD, NIDN 0613036301, nomor sertifikat pendidik 116100810108, tempat tanggal lahir Surakarta 13 Maret 1963, pendidikan S3 tahun 2010, pangkat penyetaraan ruang pembina 4A, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, jabatan lama lektor kepala, angka kredit 452,75, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu strategi pembelajaran dengan angka kredit sebesar 850,40. Selanjutnya daftar riwayat hidup dari Profesor Sabar Narimo. Nama Profesor Dr. Andes Sabar Narimo MMPD. Tempat tanggal lahir Surakarta 13 Maret 1963, merupakan putra dari Bapak Haji Rejo Wiono dan Ibu Hajah Surip Rejo Wiono. Kemudian data keluarga akan kami sebutkan istri dan putra putri beliau, mohon berkenan nanti yang saya sebutkan untuk berdiri. Istri Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hartati MPD,
Terima kasih Ibu. Kita berikan foto dia. Anak yang pertama Dr. Novia Wahyu Pardani SPD MPD. Terima kasih. Yang kedua Muntakin Rahmat Pangaribawa SDLN. Yang ketiga Apoteker Lila Prabdani Agni Hajma Asfarm Clean Farm. Kemudian beliau sudah dikaruniai 2 cucu. Yang pertama Arjuna Nararia Ardiona. Yang kedua Kinan Arya Dananjaya. Terima kasih adik. Alamat rumah Jalan Burahal nomor 13 Pulau Indah RT 03 RW 06 Karangasem, Laweyan, Surakarta. Riwayat pendidikan Sarjana Muda Prodi Ekonomi Umum FKIP UMS lulus tahun 1985. Sarjana Pendidikan Akuntansi UMS lulus tahun 1987. S2 Magister Manajemen Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia Jakarta lulus tahun 1994. S2 Magister Pendidikan Teknologi Pendidikan UNS lulus tahun 2004. S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 2010. Riwayat pekerjaan dan jabatan 1984 sampai 1986 guru Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Surakarta. Pada tahun yang sama 84 sampai 87 juga sebagai guru Madrasah Muallimin Muhammadiyah Surakarta. 84 sampai 88 Ustadz Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Pabelan Surakarta. 85 sampai 90 sebagai karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 1991 mulai menjadi dosen pada program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS. Tugas dan peran tambahan Profesor Sabarnari telah mengemban berbagai tugas tambahan di UMS sejak tahun 1985, mulai dari staf pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan, ajudan rektor dengan jabatan protokol, sekretaris rektorat, ketua lembaga penjaminan mutu, sekretaris badan pembina harian, sampai saat ini beliau sebagai sekretaris merangkap bendahara badan pembina harian UMS. Profesor Sabarnari telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan, di antaranya sebagai lulusan terbaik saat S2 dan S3. Dapatkan pangkat dan sesebatan Kanjeng Pangeran Aro KPA Pangaribawa Raksa Diningrat oleh Kasunanan Surakarta, award dalam bidang kebudayaan Jawi dan sebagainya. Profesor Sabarnari juga aktif sebagai asesor akreditasi BAN PT dan sekarang menjadi Lamdik, konsultan bidang pengembangan strategis dan ketua komite untuk SD Muhammadiyah 16 Surakarta dan juga ketua komite SMA Negeri 3 Surakarta. Profesor Sabarnari juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan. Profesor Sabarnari telah mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dalam berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Di samping juga menjadi pemakalah atau narasumber dalam berbagai forum seminar atau konferensi, baik nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya nama Sabarnari, alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan akuntansi.
saya menyelesaikan program Persarjana Muda pada program studi ekonomi umum pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan program doktoral dan lulus pada tahun 1987. Saya bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak belum lulus sarjana S1. 1985 saya sebagai karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kemudian pada tahun 1991 saya melimpah menjadi dosen di program studi pendidikan akuntansi. Tahun 2004 saya menyelesaikan program magister pendidikan pada program studi teknologi pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta, dan kemudian pada tahun 2006 saya ditugaskan untuk mengikuti program doktor di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya tempuh kurang dari 3 tahun, dan pada tahun 2010 saya menyelesaikan program doktor itu dengan predikat cum laude. Bapak-bapak yang kami hormati, inilah sekilas tentang kehidupan saya, kehidupan keluarga saya yang sejak 60 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dan barangkali terakhir ini adalah merupakan bagian-bagian dari akhir-akhir sebuah kehidupan yang semuanya akan saya pastikan kepada masyarakat itu, terutama apa yang sekarang ini sedang kita pelajari, yaitu tentang filosofi merupakan kearifan lokal yang ada di negara Indonesia ini. Dengan kearifan lokal itu kita akan bisa berharap semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa membawa barokah, senantiasa membawa kedamaian, senantiasa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Untuk itu kami memotivasi para generasi muda untuk tidak melupakan kearifan lokal yang berasal dari benda-benda itu, karena dengan kearifan lokal itu kita akan dapat memetik buah karya yang luar biasa dan menghargai para pendahulu-pendahulu kita. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti upacara pengukuhan guru besar saya sebagai profesor dalam bidang ilmu strategi pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kedua orang tua saya, Bapak Haji Rejo Wiono dan Ibu Haji Surip Rejo Wiono, yang keduanya telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa perjuanganmu menghidupi, mengasuh, mendidik, menyelamatkan anak-anakmu dari kerasnya kehidupan stasiun balapan. Permohonan maaf saya sampaikan kepada dua beliau. Saya sempat protes atas nama saya. Kenapa saya diberi nama Sabar Harimau? 12 tahun dibully oleh teman-teman saya karena nama itu. Tetapi sekarang ini saya menjadi bangga dengan nama Sabar Harimau. Ketika saya protes dengan bapak saya, ngapain nama tidak beli saja kok memberikan nama Sabar Harimau? Saya pantas waktu itu dengan wajah saya diberi nama Bambang, tetapi tidak diberikan nama itu. Bapak saya hanya mengatakan, Asmo Kinaryo Joko, wis umben bakal ngerti Bibi.
Artinya apa? Nama itu adalah sebuah pengharapan. Setelah saya kait-kaitkan ini, saya Sabar Narimo. Penyakit saya adalah darah tinggi. Obat yang mandi bukan Delasidret, bukan Tensiflas, bukan Orpas, bukan Amlodipin, bukan Kaptopril, tapi ingat nama Sabar Narimo. Suatu ketika anak-anak saya masih kecil, saya marah-marah pada mereka. Salah satu anak saya bilang, "Bapak nggak kuat nama Sabar Narimo itu, ganti Joni aja." Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dua mertua saya, Bapak Haji Salimin Ciptowinarno dan Ibu almarhumah Ibu Hajah Rosmilah Ciptowinarno. Luar biasa budi baikmu. Keduanya senantiasa komunikasi dengan mantunya Boso Kromo Inggil, dan tidak pernah sedikit pun terlontar kata-kata yang tidak ramah dan santun. Keduanya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya. Amin. Kepada istri saya Dr. Anda Hajah Sirihati MPD, dan ketiga anak saya Dr. Novia Wadiwardani SPD MPD, Muntakin Rahmat Pangaribawa SDMN, dan Lila Pradani Agnihat Apoteker Sarjana Farmasi, dan M. Klimpa, dan para menantu saya Mas Cahya Putra Lenana MNN STNT, Tarika Isnantia Sarjana Psikologi Magister Psikologi Psikolog, dan Mas Bian Hardi Dewandaru M. Sarjana Psikologi MN, dan kedua cucu saya Arjuna Nararia Ardiona dan Kinan Arya Dadanjaya yang telah menyatu, saling mengisi, dan menjadi keluarga besar yang senantiasa bersyukur dan bahagia. Bapak Ibu mengakhiri sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk ini karena sambutan tunggal, Pak Jainal karena kondisinya tenggorokannya kurang sehat, maka tidak ada sambutan. Nah, salam dan hormat untuk kepada seluruh jamaah semuanya. Amin. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Andes Haji Mulyono. Dia adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ruki. Untuk itu kepada Pak Haji Mulyono, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan wa rahimna birisalatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul Mukarramin Jamaatul Hujjaj Kota Surakarta yang mulia dan yang saya muliakan, para pengurus yang terhormat dan yang saya hormati, mobil khusus para masyayikh kita
sesepuh kita, sesepuh IPHI Surakarta yang saestu kawula ta'dimi. Sepuh yate asepe wis ampuh. Wis ora usah nganggo busa basi nonton panjenenganipun Pak sabar narima ya. Ngadeg pun guyu kabeh. Niku saking ampuhe. Nek kula ngadeg nek sing guyu ya alhamdulillah berarti kula dereng sepuh. Akhirnya dadi kula dereng sepuh asepe urung ampuh ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaatul hujjah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dalem menika ingkang kanthi rahmat lan kumurahanipun, alhamdulillah kita sami saged pepanggihan di majelis yang mulia ini yang diberi nama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis seperti ini namanya Raudun min Riyadil Jannah. Ini dibaik tulisan ngarepan wis enak. Raudun min Riyadil Jannah. Memang di dalam hadis kata Raudun min Riyadil Jannah itu yang populer ada dua. Satu sebutan Majalisul Ilmi wa Dzikri, ya, yaitu tempat kita malam ini. Yang nomor kali Raudun min Riyadil Jannah itu dipakai yaitu untuk kuburan. Ya. Kalau di dalam majelis ilmu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dalam hadis itu datang fi riyadin min riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nek kowe kabeh do nglewati marra yang murru, marra itu nglewati. Riyadun min riyadil jannah, salah satu dari pada taman-tamannya surga, fartau domampiro ketika Kanjeng Nabi. Sehingga ada teman-teman kita yang studi di Pakistan ada distrik-distrik tertentu. Nah ini kampung itu distrik ya. Itu kalau di sini ada majelis ilmu, ada yang nyegat di jalan, mau lewat kon mampir. Lu nang pasar kok kon mampir, sebenarnya mampiro. Wis tekan tamene swarga bar mampir metu kok. Jadi gitu, kalau tidak ternyata masuk terus metu lagi gitu. Karena ingin mengamalkan hadis itu, farta'u mampiro. Bila wa mariyadil jannah, para sahabat bertanya, apa itu taman surga itu ya Rasulullah? Majalis dzikri wa majalisul ilmi, yaitu majelis zikir dan majelis ilmu. Kemudian untuk nama yang kedua adalah kuburan, ya kan? Ya, al-qabru raudun min riyadil jinan wa khufrun min khufratin nira. Ya, yang namanya kuburan atau yang sering disebut ya alam barzakh adalah taman daripada tamannya surga bagi orang-orang yang beriman. Tapi kuburan itu adalah khufrun, jurang, ya, jurang yang dalam daripada jurangnya neraka. Urung tekan neraka wis enek jurange neraka. Tapi kalau kita subhanallah ya namanya sudah apa? Tempat ngajinya Raudun min Riyadil Jannah. Terus kuburannya ya, kuburannya sami Pak ya. Kuburannya tibane ya kuburannya nopo taman surga itu jeneng wae itu jenenge itu bahasa ning asline sama tamannya surga. Ya Allah, semoga ini kurang siji tulisannya ngesor. Semoga besok bersama masuk surga. Iya.
Kami alumni ketika reuni membuat kaos juga gitu Pak. Di pondok kamu bersama masuk surga bersamaan. Jadi dipasang di boya ini sabut ini. Niku kalau pas tinggi gue sing nonton neng burine iki wong apa. Ini kan. Ini juga bagus sekali ini. Tempat ngajinya sudah Riyadul Jannah ya. Kuburane taman surga. Semoga tujuannya juga sampai surga tenanan menuai makna saroleh nulis ya. Maka saya itu dahulu menikah bapak-bapak, ibu-ibu, saya senang sekali, bahagia sekali bisa bersama calon-calon penghuni surga. Ya Pak ya. Iya, ini senang sekali saya sakit derek ya. Jadi nek derek ini nek mburi Pak. Lah kula niki ujug-ujug derek kok terus kono nek ngarep iki salah alamat iki. Nanti salah alamat dimarahi ayu ting-ting Pak ya. Jadi enggak boleh ini mestinya derek itu aneh. Nek mburi kula wong nggih kula tetek-tetek saking mingking gitu. Aku derek yo mesti mburi tek kon lungguh aneh. Terus tak pikir oh iya ben nek wong derek iki manggone yo nek ngarep. Sinten Bapak Ibu? Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika dipanggil oleh calon mertua, waktu itu belum mertua, baru calon, namanya Nabi Syuaib. Kok oleh muangan wedhus diasik ya apa nduk mau ceritane piye ngono. Kalau wau enten kuantum kuaku apa sing ngombeke wedhuse cepet-cepet tapi terus kowe matur apa? Nggih mboten matur napa-napa, ae panggilan karene. Terus digoleki kon ora sowan ning ngajenge Nabi Syuaib. Ya kan? Mas, kamu dipanggil babe suruh ke rumah katanya. Di mana rumahnya? Pokoknya ikut saya. Lah ikut saya kan mestinya nek mburi nggih Pak. Nembe jalan beberapa meter Nabi Musa itu udil. Aku aja nek mburimu Mbak. Lho aku tak ngarep bae. Alhamdulillah malam ini aku ana sing tak tiru wis ngono wae. Ini jane geriru mawon ya. Jane arep ning mburi ning kepeksa nenek ngarep. Tapi saya intinya saya bahagia berkumpul para jamaatul hujan. Ini berarti kumpule wong soleh. Mature wong subuh mujalah satu solehin. Artinya kumpule wong soleh itu adalah babun min abwabil rahmah, babun min abwabil barokah minallahi ta'ala. Mula ngumpul ngene-ngene iki ya rada di sering-sering kerep-kerepe ya. Karena ini pembuka pintu rahmat dan pembuka pintu barokah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Namun saya derek kumpulan-kumpulan IPHI, tambahnya ya IPHI Surakarta sing paling kerep. Sesasi kurang ping kalih. Iya, saya itu kemarin ada di IPHI Sragen itu. Telung sasi pisan. Pendak pakai kliwon pagi katanya. Kemudian yang bulan ini saya ada di Karanganyar, itu sama tuh niru, pakai pasaran gitu. Ada di tempat lain, kadang saya ada pernah di Sidoarjo, di Masaran, juga termasuk Sukoharjo, IPHI, ya Sukoharjo. Ternyata rata-rata 3 bulan sekali, lawannya selak minat meneh. Lalu tulung sasi eling-eling, ya wong Islam itu diperintahkan karo Gusti Allah ngaji minimal 1 minggu sekali. Ini wajib, minim. Melalui apa? Khotbah Jumat. Lho khotbah Jumat iki lagi berat-baleni yo do lali anggere mangkat yang masjid telat ya to. Mangkat yang masjid telat wis kadang-kadang nek sing mangkat yang masjid malah ngerti rokok gitu. Mangkat yang masjid karo udut tekan masjid jek separuh. Terus nongkrong nek nggon teras ngungkuri khotib. Baru wis rampung agek ngadeg ya fala Jum'atalah. Maka jawabannya ora bakal entuk ganjarane Jumat.
saya balik dan menerjemahkan hadis-hadisnya tadi Pak. Saya kira apa? Fala Jum'atalah berarti itu pahalane Jum'ah. Kenapa? Karena khutbatani maqamu, ya, itu dua khutbah itu makomnya rok'ataini minan duhur. Masya Allah, tekan khutbah barang gitu. Sudah kembali ke semula. Alhamdulillah. Jadi semoga kita poro ajek-ajeki ya Pak kerep-kerep dikerep-kerepi supaya minimal anggen kita mau taman surga gitu, Riyadul Jannah. Tadi kan sudah diatur dari kali Pak Prof. Namanya nama, nama itu adalah doa, nama itu adalah pangarep. Wa insya Allah doa kita semuanya semoga kita yaitu akan sampai di dalam surga semua. Ya Allah, Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaatul hujan rahimakumullah. Setelah kita merenung tamannya surga, kuburannya taman surga, harapannya adalah juga surga. Setelah melihat kahanan hati ini tuh kadang-kadang deg-degan. Nek nonton kahanan ini dia wae bisa tekan swarga tenan apa ora. Lihat inilah melalui majelis ini saya ingin menyampaikan sebenarnya ada satu bab yang sangat viral di belakang ini, ya. Kalau kita di dalam literatur klasik disebut izalatul adab, tapi yang sedang viral di sosial media hari ini bahwa istilahnya bulah ruwetnya itu apa Pak? Sumber permasalahan ruweting dunia hari ini itu yang paling populer disebut dengan istilah loss of adab. Populer juga ya. Jadi yang diangkat oleh seorang ulama Malaysia, ya, Syed Muhammad Naqaib Al-Attas, orang kita nyebutnya Al-Attas, ya, Al-Attas yang menggulirkan istilah loss of adab. Di dalam istilah Islam namanya izalatul adab, atau yang disebut dengan istilah krisis adab. Dari krisis adab inilah yang kemudian melahirkan berbagai kepincangan dalam dunia modern yang semakin modern ini Pak. Hari ini kan semakin modern ya Pak. Kalau dahulu sampai diprediksi oleh Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi zamanun, ya, dan salatinuhum al-asad wa wuzaratuhum kadhi'ah wa quddatuhum kal-kilab wa nasu jami'an kal-aghnam wa kaifa yaqisul aghnam bainal asadi wal kilabi wad di'abi. Ya Allah, Rasulullah sudah mengingatkan akan datang menimpa umat manusia kelak di mana para raja-rajanya seperti singa, menteri-menterinya seperti dia serigala bahasa kitanya, ya, menteri-menterinya seperti serigala. Para pudot itu penegak hukum, jamak dari qadhi, kal-kilab seperti gub. Jadi predikatnya Mr. Gub. Ada Mr. Gub, Pak, ya. Dan nanti diterjemahkan di sini nanti ada yang nyengir, ya. Kemudian umat manusia rakyat seperti apa? Seperti kambing kalau aghnam. Di akhir ditutup bagaimana kambing hidup di tengah macan, serigala, dan
Mr. Cook, Masya Allah. Serigala adalah simbol yang namanya kediktatoran. Yang namanya diktator segalanya harus bisa, ya tahu. Kurang pas jadi bikin undang-undang, begitu kan? Ada yang menghalangi ya dihapus undang-undangnya. Kurang apa lagi, maka lahirlah kadang di media loh Pak, saya suruh Pak Singotto. Sekarang ini ada sampai yang namanya bayi sungsang ya lahir prematur disuruh lari. Teori kesehatan kalau bayi sungsang lahirnya saja prematur mestinya dimasukkan di inkubator gitu loh. Dianget-anget disek gitu loh. Suruh lari. Kenapa? Singa. Gitu. Namanya macan gitu loh. Kemudian wazara jamanin wazir artinya menteri-menterinya katanya seperti serigala. Kalau masih serigala berbulu domba lumayan masih enteng gitu. Apa artinya serigala? Serigala itu simbol kelicikan. Ya, kalau mau nangkep ayam yang ditampakkan untu nih, dan ditotal dikira jagung, ditotal dikerempos gitu loh Pak. Itulah menteri-menterinya macan gitu Pak. Waqudatuhum dan para penegak-penegak hukumnya. Ya, penegak-penegak hukumnya adalah para penjilat-penjilat. Intadhiyal has atau tadhiyal has di dalam surat Al-A'raf. Yang namanya kalau itu kamu beri yang ngelet, nggak kamu beri yang tetap ngelet. Itu karena tukang menjilat. Bagaimana nasib? Nasibnya si kambing, bukan nasibnya jemaah taman surga. Jangan jawab. Ini nasibnya kambing dimasukkan dalam kandang macan, serigala dan kuk gitu. Kita nggak membayangin Pak, ya makanya nggak usah kita terlalu heran kalau ada semboyan dikit-dikit untuk rakyat, dikit-dikit untuk rakyat, padahal yang untuk rakyat cuma dikit. Kenapa? Ya itu prediksi. Kembali, apa persoalan yang mendasar adalah loss of adab. Loss of adab. Sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaatul hujjah rahimakumullah, istilah loss of adab ini bukan perkara baru. Tapi memang sejak para pendahulu kita memang begitu kaidah-kaidah yang ditampilkan. Bagaimana Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sudah jauh mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Bicara tentang adab itu harus betul-betul di atas ilmu. Mengapa? Karena bil adabi yafhamul ilm. Itu kaidahnya Imam Malik. Karena hanya dengan adab ilmu itu benar-benar akan difahami dalam konteks bukan sekedar intelektual, bukan sekedar semata-mata transfer knowledge, tetapi ilmu yang benar-benar ilman nafi'ah, ilmu yang benar-benar dapat kita gunakan untuk sangu nuju kamuktening urip dunya lan akhirat. Itu kata Imam Malik hanya satu, bil adabi yafhamul ilm. Itulah maka ibunda Imam Syafi'i radhiyallahu anha, Fatimah binti Ubaidillah, saat melepas beliau di usia 7 tahun. Imam Syafi'i usia 3 tahun ayahanda sudah meninggal ya. Kemudian hijrah ke Mekah. Setelah di Mekah, di pangkuan ibunda tercinta itu sampai menghafal selesai Al-Quran Pak. Baru selepas Al-Quran kembali kepada kaidah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan kaidah 7 tahun adiku auladakum as-salata idza kana sab'an. Maka beliau lepas
untuk mulai belajar kepada masyayikh dalam pesan beliau, ta'allam adabahu qabla an tata'allam ilmahu. Nah, sinalno, pelajari adab-adabnya para guru-gurumu sebelum engkau mempelajari ilmunya. Itulah para masyayikh dulu berbicara tentang adab itu sudah sampai seperti itu. Maka Imam Syafi'i sendiri di dalam pesannya, innamal umamul al-akhlaqu ma baqiya wa indahaba dahaba. Sesungguhnya eksistensi, keberadaan kita ini disebut umam. Oh, jamak daripada umat. Bahasa Jawa ini awake dhewe iki disebut wong. Al-akhlaqu ma baqiya. Selama akhlak atau adab itu memang menempel betul di dalam diri kita. Wa indahaba dahaba. Maka jika adab itu sudah tidak ada di dalam diri kita, maka sesungguhnya predikat uang tadi ikut dahabu, maka juga ikut pergi. Artinya tidak pantas lagi kita disebut dengan nama uang. Dan tidak pantas disebut uang, pergi jenengnya apa? Bangkong, betul ya. Itu sebenarnya uang yang jenengnya bangkong. Itu kaidah Imam Syafi'i. Kalau di pesantren populer sekali, innamal umamul al-akhlaqu ma baqiya wa indahaba dahabu. Mengingat pentingnya yang namanya adab. Ya. Ulama-ulama yang agak kesini, agak terbaru. Satu contoh, yaitu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi radhiyallahu anhu dalam Minhajul Muslimnya disebutkan di sana, inna min sa'adatil mar'i mauqufatun ala madati binafs. Sama lagi, sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan seorang baik di dunia maupun di akhirat mauquf, sangat amat bergantung sejauh mana dia mampu mendidik adab pada dirinya sendiri. Ini nyambung istilah yang sedang viral hari ini, yaitu tentang loss of adab atau izalatul adabi. Jadi rusaknya adab. Dan hari ini tampaknya benar-benar kita rasakan. Sekarang solusinya ini kayak problem solving Jawa. Ini ada Pak Profesor Pendidikan. Ini solusinya bagaimana solusinya dalam mengurai benang kusut ya, di kaki ayam di musim hujan tempatnya becek. Ini kan gitu. Kita berbicara adab itu hari ini seperti mengurai benang kusut, ulah ruwet nang sikil pitik musim udan gone becek. Harus ngendi Pak Alan mulai. Ketok sikile ngono. Tapi dia mati gitu. Teman-teman kita ada yang melalui jalur lintas, ketok sikile ngono. Allahu Akbar. Tapi itu enggak menyelesaikan masalah, memukul tok sikile pitik. Nah, saya mau memulai ini apa? Saya mau ingat masa kecil, dan kitab ini sangat populer sekali, ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam Matnuz Zubat. Itu dari mana kita akan memulai bicara tentang adab menurut Syekh ya kan Ibnu Ruslan di dalam Matnuz Zubatnya. Ini kalau diniyah masa lalu wapan sekali karena menjadi matan yang sangat populer. Awal wajibin alal insani ma'ifatun bilahi istiqomah. Sambil duduk-duduk sampai sendoknya bingung abya gitu. Anggere itu saya bait sendoknya wis bingung ini sapa apa. Apa artinya? Awal wajibin alal insani. Awal kewajiban manusia itu di dalam mengurai benang kusut itu ada lain jalan yang paling utama adalah yaitu ma'rifatun billahi istiqomah. Kita harus memulai dari mana? Yaitu membangun, memahami adab
adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abdul Majid Az-Zindani di dalam kitab Al-Iman itu merangkai dengan 3. Itu kan tidak mungkin untuk kita sampaikan dalam satu waktu. Ya kan? Awal wajibin alal insani salata. Awal kewajiban manusia itu adalah 3. 1, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatul rasul, yaitu mengenal Rasul. Yang hari ini sering kita sebut krisis keteladanan. Dan semua ibu-ibu, bapak-bapak menyadari akan apa yang namanya kenyataan krisis keteladanan tadi. Yang ketiga adalah ma'rifatul dinillah, yaitu mengenal agama Allah. Kalau di dalam yang kitab Ibnu Taimiyah itu disebut dengan ma'rifatul khalqi, yaitu mengenal akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita 3 ini benar-benar dikaji, itulah yang disebut adab. Dan diringkas oleh para ulama, maka menyebutkan yang namanya ad-din al-adab kullahu. Maka bicara tentang agama itu sesungguhnya adalah bicara tentang adab secara keseluruhannya. Seluruh tuntunan-tuntunan di dalam din itulah yang disebut adab. Ya. Saya hari-hari ini saya ngaji, kajian saya di mana-mana konsentrasi. Saya coba untuk menyampaikan tentang adab, dari adab kepada Allah, bahkan sampai yang tidak banyak dikenal di kita, meskipun hampir setiap kita pernah melakukan, namanya adabul wakirah. Wakirah itu menempati rumah baru. Wong Jawa matur slup-slupan. Mulai ngaji wis kenceng, syukuran rumah mereka ya slup-slupan. Apa ya ra duwe jeneng, pengajian di PAI aja namanya Riyadil Jannah, taman surga. Ternyata di dalam Islam tercover semuanya, namanya adabul wakirah. Adab menempati rumah baru, sampai seperti itu. Kenapa? Karena berbicara tentang adab, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, itu namanya al-adab. Ad-din itu al-adab kullahu. Bicara tentang agama sesungguhnya adalah bicara tentang adab. Dalam bahasa lain kita bicara tentang akhlak. Maka Nabi SAW sendiri, bapak ibu, beliau menyampaikan innama bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak juga. Allah mengawali dengan kalimat inna, Allah Rasulullah maaf, dengan kalimat innama, di kalimatil khas. Sesungguhnya bu'istu, aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlak hanya dipahami sebatas, atau adab tadi hanya dipahami sekedar sebatas toto kromo, sopan santun, langgah, ungguh, betapa sempitnya agama kita Islam. Rasulullah memproklamirkan diri, aku diutus untuk menyempurnakan adab. Apa itu adab? Ad-din kullahu. Karena adab itu sesungguhnya adalah bicara agama, bicara adab. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaatul hujat rahimakumullah dan yang saya hormati. Maka kalau hari ini persoalan hidup semakin tidak karu-karuan, lalu saya Muhammad Naqaib Al-Attas mengatakan loss of adab, itu memang nggak berlebihan. Syekhona Hasyim Asy'ari, bapak-bapak, ibu-ibu, saat merintis pondok pesantren itu sangat terkenal sekali. Ya, santri-santri beliau tidak akan dikasih pelajaran yang lain sebelum mampu menamatkan yang namanya kitabul adab,
yang beliau tulis sendiri. Kalau ada yang mau ngambil itu di internet itu masih asli tulisan tangan beliau, sekitar 120 halaman ya, dengan judul Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi pantas santri-santri beliau jadi kiai-kiai semua. Kenapa? Karena memang bil adabi yafhamul ilmu. Karena dengan adab itulah ilmu itu benar-benar akan dapat difahami. Jadi nyantri kepada Syekh Hasyim Asy'ari, Pak, mau berapa tahun nek urung khatam yang namanya babul adab, nggak pernah dikenalkan. Boro-boro ilmu-ilmu yang alif bengkong saja nggak boleh dikenalkan. Kita kalau bicara alif bengkong perkara remeh ya, Pak ya. Karena di pesantren bicara alif bengkong itu 1 semester, Pak. Alif bengkong itu bicaranya artinya satu semester. Jadi tekun masuk pesantren itu didik adab sampai selesai itu bisa dibaca pada dalam Adabul Alim wal Muta'allim itu. Kalau sudah khatam baru memulai pelajaran-pelajaran yang lainnya, nahwu, sharaf, tafsir, hadis, fikih dan selanjutnya. Ini mengingatkan kita sami, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata para masyayikh kita, sesepuh kita ini luar biasa dahulu di dalam mendidik putra-putrinya. Masya Allah. Kalau mau Pak Profesor untuk mengaturkan doa kepada orang tua pun sampai sempat nangis. Sebenarnya nggak berlebihan, gitu. Apalagi yang sudah menitipkan nama yang sedemikian mulia. Ini namanya akmalul iman. Karena di dalam hadis al-imanu niswani, Pak. Iman itu sesungguhnya cuma tersusun 2 hal. Nih, sengaja nyusun iman. Iman yang sempurna itu hanya tersusun 2 hal. Nisful awal as-sukru wa nisfus sani as-sabr. Ada yang membalik. Nisful awal as-sabru wa nisful sani as-sukru. As-sabru itu sabar, wa sukru itu narimo. Jadi subhanallah, orang-orang tua kita, makanya bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh meremehkan nama-nama yang diberikan. Lalu kenal what is the name? Apaan sebuah nama? Al-ism huwa doa. Memang betul-betul ya, Pak. Saya waktu haji kalau ngobrol, yang paling awal saya ingat sekali dengan orang Maroko. Maroko itu Maghribi, masmuk katanya. Saya bilang mulia orang muda. Saya jawab agrimni. Hah? Agrimni? Kaifa agrimni? La wa alaika an tuqrimni. Jadi akhirnya populer, agar ketemu masmuk agrimni. Agrim itu mulia, agrimni muliakan. Nih kepadaku, muliakan aku. Iya. Saya ingat, Pak, saya di pesantren 1 angkatan 23, 1 kelas. Saya murid dari Ustadz Taufik Usman. Itu yang nama-nama aja. Nama-nama aja itu asli Jawa. Itu semua ganti nama, tinggal berdua. Saya sama teman saya yang di Ngawi Bersih sekarang di Pondok Putri. Wapeh, tren 80-an nama itu ganti semua. Wah, sekarang nama Amri ketemu Abu. Iya, Pak ya? Iya, Bro. Ini kalau ketemu pojok sini Umi. Sampai enggak ngerti gua Abu Sopo, Abu Umi Sopo. Suatu Abu B sampai Abu Gosok. Iya, ya itu namanya nama karena doa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, maka kembali dari mana kita akan memulai bicara adab itu? Menurut tadi Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim itu mengawali babul adab itu al-awwal wal-awwal wa al-adabu ma'allah. Kalau kita mulai, makanya mulainya dari mana? Yaitu dari memahami adab-adab kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab-kitab adab semua akan tertampil bahwa bicara adab yang pertama yang tidak boleh disia-siakan adalah al-adabu ma'allah. Kenapa? Karena inna min sa'adatil mar'i mauqufatun ala madata di nafsi Allah. Karena sesungguhnya kebahagiaan seorang itu akan sangat amat bergantung sejauh mana ia mampu memahami adab-adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu lepas sampai mau apa? Kalau yang ada di dalam Kitabul Iman Abdul Majid Az-Zindani itu sampai mengatakan inna sarofal ilmi mauqufatun ala, sama semuanya. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu akan menjadi mulia, ilmu itu akan benar-benar menjadi nilai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika dikaitkan mauqufatun ala apa? Ma'rifatillah wa ma'rifatir rasul wa ma'rifatid dinillah. Menurut beliau, ilmu apa yang tidak muta'alliq, artinya yang tidak dikaitkan dengan keberadaan untuk mengagungkan nama-nama Allah, yaitu ma'rifatullah, tidak dipakai untuk ma'rifatur rasul, tidak dipakai untuk ma'rifatud din, maka disebut habaan mansura. Habaan mansura itu artinya di hadapan Allah sia-sia. Itulah hikmah mengapa kita diperintah oleh Rasulullah untuk segala amal perbuatan kita mengawali dengan bismillah, dengan menyebut asmamu ya Allah. Sebelum kita bincang tentang adab ABC, Allah bismillah. Maka di awal saya bacakan doa Nabi Khidir tadi, ya, meskipun saya sering dari wirid harian kita ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, la yasukul khaira illallah, dengan menyebut asmamu ya Allah. Nggak ada yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikanmu kalau bukan kehendakmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'. Hanya dengan menyebut asmamu ya Allah dan kehendakmu, gak ada yang akan mampu menyingkap, nyingkirke, nyelametke yang namanya asu dari segala bentuk kejelekan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asmamu ya Allah, maka min nikmatin fahimullah. Apa saja yang namanya nikmat yang telah ada di dalam diri kita, semuanya adalah minallah. Dan kalimatnya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sudah, kalau sudah la haula wala quwata illa billah. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana kita mau memulai adab-adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini. Yang memang paling sederhana adalah bismillah. Ya, maka kalau kita membaca di Ihya ya Pak ya, induknya Al-Qur'an itu berjumlah 114 surat. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan 114 surat, yang minimal kepada induk namanya Ummul Kitab. Ummul Kitabnya namanya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu yorong sempat, maka dikembalikan induk dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Makanya kalimat pertama yang keluar dari bibir manusia ketika kita anak-anak sesungguhnya huruf apa Pak? Ada huruf Ba. Bi. Ibu-ibu saja yang sebenarnya anak itu baru bi terus Pak, sudah dipanggil si kecil. Pak. Bi, bukan ajar bismillah malah Pak. Jadi itulah
Itu makanya dalam ilmu nahwu bi itu ada disebut harful jar, bi itu ada disebut harful qasam, macam-macam itu Pak. Ini yang bicara ilmu nahwu. Itulah Al-Quran bi. Maka belajar adab dari mana kita mulai? Yaitu dari bagaimana kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ibnu Athaillah di dalam Sarful Hikamnya Pak, luar biasa indahnya. Saya bawa terjemahannya itu demikian. Dalam mengawali adab kepada Allah itu begini: jangan menuntut Allah karena tertundanya keinginan, tapi tuntutlah dirimu karena engkau telah menunda adabmu kepadanya. Insyaallah. Panjenengan ulang-ulang. Saya membaca kaidah ini seminggu nggak paham. Di bulan balen, yo kayak bulan balen ini yo Pak, taman surga. Semoga-moga besok yo tekan swarga tenan. Bola-bali taman surga. Di sini kata beliau nasihat yang luar biasa. Jangan menuntut Allah. Jangan menuntut Allah karena tertundanya keinginanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ada keinginan-keinginan kita yang tertunda? Ojo kau kalah. CPR belum dijawab. Oke. Coba. Jangan menuntut Allah. Jangan menuntut Allah karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah dirimu karena engkau sendiri yang menunda adabmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita persembahkan untuk Allah? Saya beberapa kali di rumah di habis ngaji, kemarin ada di Karanganyar habis ngaji dicegat kita calon. Nur ngomong pangestu Pak. Kula niki pun ngajeng wong kula sing partai Islam. Kok ketok nggene kula niku acuh kalih kula niku dos pundi. Ora usah repot-repot. Apa yang telah kau perbuat untuk Islam wis ngono wae. Ya Pak ya. Udah lalu kemarin malam di Sukoharjo, teko nek padha. Coba baca apa yang sudah kau perbuat untuk Islam. Kalau kamu menamakan partai Islam, ora usah ritek-ritek, ora usah neko-neko. Aku ya ngono. Ya, begitu. Jangan menuntut Allah karena tertundanya keinginan, tapi tuntutlah dirimu. Ya, karena engkau sendiri telah menunda adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kita yang menyesal tanpa batas gara-gara namanya untuk menunaikan ibadah haji harus ngantri. Pinten tahun Pak Prof? 30 tahun. Padahal dahulu sebelum pensiun asline iki wis mampu. Sebelum tahun 2009, bahasa Inggris mulai 2009 ya. Itu jane iki ya wis mampu. Kula teko lho kowe piye wis sadurunge 2009 asline ya wis cukup nggih. Lho ngopo? Lho anak-anak masih wis salah rek aku ya ngono. Nek anak-anak cilik kok tinggal, bakal dimong tangga-tangga oke. Lu nek wis gede-gede kok tinggal, bisa jadi ngomong anak. Bahaya mana coba? Bahaya kok tinggal anak masih kecil-kecil atau sudah besar? Penyesalan. Ya berarti perkara domblong itu besok. Mana sing nunggu sone wis anak-anak dong. Mentas, barang iki tekeh terus. Orang mentas. Akhirnya nopo? Orang mentas ya kepes duwe. Saiki telah pensiun daftar ngeluh katanya. Gimana Ustaz saya ini? Ngapa? Ya saya kan daftar haji nunggu. Kemarin katanya masih 25 tahun. Lho Pak umur kira-kira kan selama tahun menahan donga kowe elek aku ya ngono. Donga iki sing apik, apa ngerti Allah paling umur di kowe 200 tahun. Lu Siti Nurbaya aja pengen aku ingin hidup 1000 tahun. Ngono kok. Agen daftar ki wis ragu meneh to. Aku engko cek paling urip apa
Ora mati apa ngono sisan ngono. Mbek dari bocah cilik-cilik saiki bar bocah gede-gede sambat meneh. Itulah tuntutan kita. Mengapa? Karena baru ngaji sekarang pesannya ulama besar Ibnu Athaillah. Jangan menuntut Allah karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah dirimu karena kamu sendiri yang menunda adabmu kepada Allah. Wong yang masjid kok nunggu nek wis tuwa. Wong Israel kok saiki. Saestu niki enggak bicara di sini. Saya wedekin terus itu seorang pejabat di Surakarta. Wah, ngene tak tekoni. Kula iki kowe iki lho Pak Mul, kok sampai nek masjid harus ya ayu aku ya ngono. Harus ngene-ngene lho bar pensiun tenan tuh mangkat. Munggah nang masjid sambat. Pak sini Pak. Lah ngeten iki pripun? Iya ngono, aku ya niki ngeten iki anggaran munggah lan opo to Pak Lan. Tapi pun iki kula iki yo slow. Lah makane kula niki nggih asam. Iya pabrik asam, pabrik gula, pabrik. Mau ke masjid coba. Makanya bapak-bapak mau ke masjid jangan menunggu kalau sudah tua. Ke masjid itu sampai tua, jangan nunggu kalau sudah tua. Ya toh, nek wis tua ora iso nang masjid ya oke. Ya Pak ya. Mau ke masjid nunggu nek wis tua. Ada pesan itu ya toh. Ke masjid itu sampai mati. Jangan ke masjid nunggu nek wis dan mati nek dipikul nang masjid. Urip nek gelem nang masjid. Aku lagi sering ditelepon ya, gara-gara orang hati. Assalamualaikum, nyuwun ngapunten mangke dipun suwun ngimami salat ora. Bismillah aku ora tetep teko. Niku akeh Pak, ora gak pernah salat, mati jaluk disalati. Ketok ngoten lho. Baru datang saya bismillah wong dijaluki tulung. Niku enten sing klesi-klesi, Pak, ini salat. Pak yo kula dadak teko. Ini namanya menunda adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja Bapak Ibu? Ya Allah, kita akan bicara tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu menurut seorang ulama yang sangat populer, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, memang cukup banyak. Namun yang terkenal itu ada 6 Pak. Ini sebagai penutup untuk oleh-oleh supaya mulai anak sing diri. Ya, yang pertama adalah asyukru ala ni'ami. Jadi adab kepada Allah itu yang pertama adalah syukur. Bukan yang lain-lain. Adalah syukur ala ni'ami. Kita baca dahulu. Yang kedua adalah al-khaya indal maili ilal maksiyati. Adanya munculnya rasa malu saat dalam hati kita ini punya keinginan untuk berbuat maksiat. Lagi rasa-rasa maksiat, maka ketika rasa malu ini muncul, subhanallah. Hari ini ya Allah, ini bicara tentang malu. Ini bukan saja krisis ini. Kalau bahasa Arab namanya daruri. Daruri itu emergency. Jadi emergency betul. Al-khaya'u indal maili ilal maksiyah. Ya Allah. Yang ketiga namanya sidqul inabati ilallah. Sidqun itu kejujuran inabah. Dalam inabah menyandarkan seluruh persoalan kepada Allah. Maka Abah Anom di Tasikmalaya, tepatnya di Suryalaya, yang dulu terkenal pondok pesantren bengkel narkotika, itu salah satu unitnya, namanya unit inabah. Sebenarnya diambil dari kata ini. Memang di dalam Al-Quran pun cukup populer, wa anibu ilallah. Kita ini sering sombong, suka menyelesaikan semua persoalan dengan akal sendiri, dengan tenaga kita sendiri. Dia tidak sadar bahwa Allah menciptakan kita ini adalah do'ifah. Ya Pak ya.
Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan Allah sangat dhaif. Apa yang kita pamerkan harta di atas langit, masih ada langit. Bicara apa? Dhaif. Saat kita menyadari akan kelemahan diri, maka tidak ada solusi kecuali kita inabatu ilallah. Kemudian yang keempat adalah ar-raja wa tama' ala ni'amih. Seorang muslim harus selalu optimis, roja, selalu berharap. Bahasa Jawa ini pun pamrih. Mulo jane iki yo renek wong urip kok tanpa pamrih. Itu sing salah kaprah nerjemahkan ikhlas kuwi tanpa pamrih. Memangnya ada orang urip tanpa pamrih. Mangane pamrih. Pamrih wong mangan lho. Oh, turunya pamrih. Lu udah ada yang pamrih. Cuma pamrih yang kaki itu adalah ar-raja ila rahmatillah. Kemudian tidak boleh lupa ini yang terpenting juga, yaitu husnudzanni billah. Adab kepada Allah hendaklah orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dalam segala keadaan. Ana inda dzanni 'abdi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku akan seperti prasangkanya hambaku. Itu aku akan seperti prasangkanya hambaku. Jangan terus berprasangka yang jelek-jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarau panjang le sambat paribasan, bibir kita belum kering, musim hujan turun sambat meneh. Bibir belum kering sambat kemarau itu ya Pak ya. Itu kan apa? Karena kita enggak punya husnudzan billah. Apalagi mungkin Tuhan mulai bosan. Bosan ya awakmu kuwi ya tuh. Ini tidak boleh kalimat-kalimat tauhid seperti itu enggak boleh. Itu termasuk kalimat tauhid karena hubungannya dengan asmaul husna. Yang enggak boleh kita main-main. Enggak boleh untuk main-main gitu loh Pak. Kemudian yang terakhir adalah al-khauf ala nikmati. Hendaknya selalu tertanam rasa takut akan nikmah. Pakai qaf itu artinya anak. Nikmah itu artinya musibah yang akan diberikan Allah kepada kita. 6 adab ini hendaknya benar-benar dijaga dengan baik. Namun mohon maaf, saya tidak bisa mengurai satu persatu. Cukup untuk oleh-oleh saja. Jadi 6 adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini hendaknya betul-betul dijaga dengan baik. Yang namanya syukur, rasa malu, kemudian kejujuran, ya kan? Ojo anggere jujur yang terbayang acur. Itulah namanya kadzab, para pembohong itu ya. Kemudian roja, selalu berharap akan Allah Subhanahu, berharap akan kemurahan Allah, berharap akan kebaikan, berharap akan kemudahan dan kemudahan yang terus dijanjikan Allah. Allahumma yassir lana min kulli asir wa inna kulla asir alaika yasir. Yang terus dalam Al-Quran ada inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Oh, katanya diulang 2 kali. Itu ternyata luar biasa hikmahnya. Lalu selalu berprasangka baik, ya kan? Apa yang kita miliki dan apa yang sudah kita lakukan hari ini, inilah yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebagai penutup, ini adalah rem kehidupan, rem hawa nafsu dalam mengarungi dunia yang penuh hiruk pikuk ini. Namanya apa? Al-khauf, yaitu tertanamnya terus rasa takut. Ya Pak ya, kalau saya tidak segera bertobat hari ini, jangan-jangan besok mati. Kalau saya tidak segera hadir di masjid, jangan-jangan besok nggak iso naik masjid. Jangan.
raudun min riyadil jannah, ya kan? Wis tamane surga, kuburane taman surga. Semoga kita kelak sampai di surga. Amin, amin, Allahumma amin. Mekaten bapak-bapak, ibu-ibu, jamaatul hujat dan wabil khusus para masyayikh, ya, sesepuh kita yang benar-benar sepane wis kampung ya Bang. Muga-muga kita ndangke ketularan ya Pak ya. Tapi kan dikisahkan supaya nulari, betul ya Pak ya. Ya, alhamdulillah tentu kebaikan dan kebaikannya kepada kita semua sehingga hidup kita selalu bersama berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita semua menjadi hamba-hambanya yang husnul khotimah. Ini ada belum disinggung satu kalimat. Ini ada Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Amin amin Allahumma amin. Berkata Bapak Ibu suami Tirtarabullah wonten dengan salat jenengan sami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan yang mengajak kita semuanya untuk marilah Allah dan Rasul insyaallah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup kami sampaikan satu pengumuman, yaitu infak pada malam hari ini terkumpul 1.330.000 rupiah insyaallah. 1.330.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan manfaat insyaallah. Dan yang kedua, dompet bisa diambil di meja konsumsi bagi yang ada tandanya di dalam kotaknya. Baiklah, kita akhiri pengajian kali ini dengan baca doa atau bermacam bersama dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, siaran langsung dari IBHI, Gedung IBHI Kota Surakarta di Baron. Semoga apa yang sudah kita saksikan tadi bisa menjadikan sebuah patokan kehidupan kita untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian siaran langsung Mufti melaporkan dari Gedung IBHI Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.